Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika dengan saya Ibu Lela Zulkaidah. Kali ini masih membahas tentang modul 2, masih tentang perbandingan di pembelajaran 1.2. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai skala dan peta. Oke, kita mulai ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah belajar materi hari ini, maka setiap siswa diharapkan yang pertama memahami pengertian skala, yang kedua membaca denah atau peta, yang ketiga menghitung jarak pada peta atau jarak sebenarnya jika skala dan salah satu jaraknya diketahui. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kalau kalian mau mulai mencatat materi, jangan ditulis tujuan pembelajarannya ya. Nanti kita mulai menulisnya tadi judul, yang ininya dilewat saja. Nanti di slide berikutnya mulai materi baru kalian catat ya. Oke, kita mulai materinya ya di slide berikutnya. Kita mulai dari pengertian skala. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Jadi, skala ini biasanya digunakan untuk memperkecil gambar. Biasanya digunakan pada peta, gambar rencana, denah, dan lain-lain ya. Jadi, skala itu adalah perbandingan yang digunakan untuk memperkecil suatu gambar rencana, ya, atau peta atau denah. Kalau kita tuliskan hubungan antara skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya adalah sebagai berikut. Kita lihat. Jika S itu simbol untuk skala, JP adalah jarak pada peta dan JS adalah jarak sebenarnya, maka skala itu berarti sama dengan jarak pada peta per atau dibagi atau banding sama saja ya. Jadi skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau kita gunakan simbol berarti S sama dengan JP dibagi JS. Nah, dari satu rumus ini bisa kita turunkan. Kalau S sama dengan JP dibagi JS, maka JP sama dengan JS dikali S. Dan selanjutnya, jika yang ditanyakan JS berarti JP dibagi skala. Oke, jadi tiga rumus ini adalah hubungan antara skala, jarak pada peta, dan jarak sesungguhnya. Kalau yang ditanyakan skala, maka tinggal membagi saja JP dibagi JS. Kalau ditanyakannya JP, berarti tinggal dikalikan saja JS dikali skala. Dan kalau ditanyakannya JS, berarti JP dibagi skala. Oke, ini harus kalian ingat, catatan penting. Skala itu biasanya menggunakan satuan sentimeter. Jadi, kalau kalian lihat di peta nih, biasanya gambar peta, biasanya di bawah tertulis 1 berbanding 50.000 tanpa ada satuan. Tapi itu berarti maksudnya 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm jarak yang sebenarnya. Oke, ya. Jadi, kamu ingat, skala itu satuannya biasa menggunakan sentimeter walaupun tidak ditulis ya. Jadi kamu ingat, satuan pada skala adalah sentimeter. Oke ya. Kita lihat misalnya di slide berikutnya. Kita lihat misalnya ya. Misalnya skala suatu peta diketahui 1 berbanding 50.000. Ini artinya 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm jarak yang sebenarnya. Oke, ya. Jadi kalau ada skala 1 banding 50.000 artinya 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm jarak yang sebenarnya. Contoh soal nomor 1. Skala suatu peta diketahui 1 berbanding 50.000.
Pertanyaan A-nya, tentukan jarak sebenarnya jika jarak pada peta 11 cm. Jawab. Oke, kita jawab. Berarti yang kita ketahui adalah skala dan jarak pada peta. Yang ditanyakan jarak sebenarnya atau JS. Karena yang ditanyakan JS, maka kita gunakan rumus. JS sama dengan JP dibagi skala. JP-nya 11 cm dibagi skalanya 1 berbanding 50.000. Sehingga operasinya menjadi 11 cm dibagi 1 per 50.000. Dibagi 1 per 50.000 pembagian pecahan itu jadi perkalian pecahan. Tapi dibalik pembilangnya jadi penyebut jadi pembilang. Jadi dibagi 1 per 50.000 sama aja dengan dikali 50.000 per 1. 50.000 per 1 itu sama dengan tetap 50.000. Sehingga kalimatnya menjadi 11 cm dikali 50.000. Sama dengan 550.000 cm. Kalau kita rubah ke dalam kilometer, karena dari senti ke kilometer itu naiknya 5. Naiknya 5, berarti dibagi 100.000. Karena naiknya 5. Ya, yang nolnya 5, 100.000 kan ya. Sehingga jadinya 550.000 cm itu sama dengan 5,5 km. Oke, itu yang pertanyaan A. Kita lihat pertanyaan berikutnya yang B ya. Pertanyaan B-nya. Tentukan jarak pada peta jika diketahui jarak sebenarnya adalah 25 km. Oke, yang B berarti yang ditanyakan jarak pada peta. Berarti yang diketahuinya skala dan jarak pada sebenarnya. Jadi kalau yang ditanyakan jarak pada peta berarti yang diketahui skala dan jarak sebenarnya. Kita lihat ya. Berarti yang ditanyakan jarak pada peta. Rumus JP, jarak pada peta itu adalah JP sama dengan JS dikali skala. Oke, masukkan nilainya. JS-nya 25 km dikali skalanya 1 per 50.000. 1 per 50.000. Sehingga ya hasilnya menjadi 25 kilo dikali 1, 25 kilo per atau dibagi 50.000. Karena tadi Ibu bilang satuan skala itu adalah sentimeter, nih 50.000 ini maksudnya sentimeter. Sementara ini 25 ini satuannya kilometer, maka harus kita rubah satuannya menjadi ke dalam senti. Sehingga yang 25 km ini dirubah ke dalam senti, dari kilo ke senti itu turunnya 5 tingkat. Berarti kalau turunnya 5 tingkat itu dikali 100.000. Dikali 100.000 berarti 25 kali 100.000 jadi 2.500.000 cm dibagi 50.000. Oke, ini pembagiannya bisa ya kita buat lebih mudah. Nolnya 4 dicoret, ini nolnya juga 4 dicoret, sehingga tinggal 250 dibagi 5. 250 dibagi 5 itu adalah 50 cm. Oke, itu soal tentang skala ya. Sekarang soal yang keduanya membaca denah. Oke, coba kita lihat ya. Nomor 2. Panjang sebuah rumah adalah 12 meter. Jika dibuat denah, panjang rumah pada denah, jika dibuat denah rumah, oke, jika kita buat, oke, aduh, Ibu ulangi. Panjang sebuah rumah adalah 12 meter. Jika dibuat denah, panjang rumah pada denah menjadi 10 cm. Ya, jadi yang 12 meter jarak sebenarnya ini kalau dibuat denah, jadi 10 cm. Tentukan skala pada denah tersebut. Kita lihat jawab. Yang ditanya skala ya. Oke, skala itu adalah JP dibagi JS. Tinggal masukkan aja. JP-nya, jarak pada petanya berapa? 10 cm kan? Jarak sebenarnya berapa? 12 meter kan? Tinggal aja langsung bandingkan. 10 cm banding 12 meter. Lalu samakan satuannya ke dalam sentimeter. Ini 10 cm, tetap 10 cm. Yang 12 meter ke senti menjadi 1.200 cm. Karena dari meter ke senti itu turunnya 2. Berarti dikali 100. Sehingga jadinya menjadi 1 berbanding 120. Oke, itu nomor 2. Paham ya?
Oke, kita lihat nomor selanjutnya. Nomor 3. Pak Hanif memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang berukuran 6 cm x 2 cm pada gambar denah. Oke, jadi ini pada gambar denah nih, ukuran tanahnya 6 cm x 2 cm. Jika denah tersebut mempunyai skala 1:600, tentukan luas tanah Pak Hanif yang sebenarnya. Oke, kita lihat. Berarti karena yang diketahui ukuran pada denah, maka kita cari dulu ukuran yang sebenarnya. Dimulai dari menghitung panjang yang sebenarnya. Panjang yang sebenarnya berarti menggunakan rumus JS. JS itu adalah JP dibagi skala. Jarak pada peta atau panjang pada denahnya berapa? Jarak pada peta berarti kita ambil panjang pada denah. Panjang pada denahnya adalah 6 cm. Dibagi skalanya 1:600.000. Pembagian pecahan jadi perkalian, tapi dibalik 1/600 menjadi 600/1. Sehingga jadinya 6 cm kali 600. 6 cm kali 600 adalah 3.600 cm. Dirubah ke meter berarti dibagi 100. Jadilah 36 meter. Itu panjang yang sebenarnya. Lalu kemudian kita cari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya berarti pakai rumusnya rumus JS ya. Jarak yang sebenarnya adalah JP dibagi skala. Rumusnya tetap sama. Karena ini lebar, berarti carinya jarak pada petanya, berarti lebar pada peta. Lebar pada petanya 2 cm. Maka jadi 2 cm dibagi 1/600. Sama dengan 2 cm kali 600. Sama dengan 1.200 cm. Sama dengan 12 meter dirubah. Oke? Nah, ini ukuran tanah yang sebenarnya sudah diketahui. Panjangnya 36 meter, lebarnya 12 meter. Yang ditanyakan luas, ya tinggal saja menggunakan rumus luas persegi panjang. Karena tanah Pak Hanif berbentuk persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar. Tadi panjangnya sudah diketahui 36, lebarnya 12. Berarti luas tanah Pak Hanif adalah 36 meter kali 12 meter. Jawabannya 432 meter persegi. Itu contoh nomor 3. Contoh selanjutnya. Ya, oke. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini soal yang terakhir ya. Contoh soal nomor terakhir, nomor 4. 2 buah kubus terbuat dari besi dengan panjang rusuk masing-masing 6 cm dan 8 cm. Berat 1 cm kubik, pangkat 3 ini dibacanya kubik ya. Berat 1 cm kubik besi tersebut adalah 5 gram. Jadi setiap 1 cm kubik sama dengan 5 gram. Tentukan rasio. Rasio itu perbandingan. Tentukan rasio A, kedua rusuknya, B luas permukaannya, C volumenya, D beratnya. Oke, kita lihat. Nih, pertanyaannya banyak, tapi jawabannya cukup singkat. Oke, kita lihat ya. Perbandingan rusuknya. Rusuk 1 banding rusuk 2. Tadi rusuk 1 6, rusuk 2-nya 8. Berarti perbandingan rusuknya 6:8. Kita sederhanakan 6:8 ini menjadi 3:4. Masing-masing dibagi oleh 2. FEB-nya dari 6 dan 8 itu adalah 2. Jadi masing-masing dibagi 2 menjadi 3:4. Sudah selesai. Itu jawaban yang A. Jawaban yang B, luas permukaan. Kita tahu permukaan kubus itu ada 6 ya permukaannya ya. Betul? Karena ada 6 sisi, berarti permukaannya ada 6. Satu sisinya karena berbentuk persegi, berarti luas persegi, sisi kali sisi. Di sini sisinya sama dengan rusuk. Rusuk kali rusuk. Berarti luas yang pertama karena rusuknya 6 adalah 6 kali 6 atau 6 pangkat 2. Karena ada 6 sisi, berarti dikalikan 6 lagi. Sehingga menjadi 6 kali 6 pangkat 2. Berbanding luas yang keduanya, karena rusuknya 8, berarti 8 kali 8 atau 8 pangkat 2. Dikalikan 6 lagi. Kenapa dikalikan 6? Karena kubus itu kan ada 6 permukaannya, ada 6 sisinya. Ya, berarti 6 kali 8 pangkat 2. Tapi di sini Ibu tidak akan repot-repot mengalikan 6 kali 6 pangkat 2 berapa, 6 kali 8 pangkat 2 berapa. Tidak, kenapa? Karena nanti harus disederhanakan lagi. Ya, karena di sini ditanyakannya perbandingan, bukan luas. Kalau luas berarti harus dikalikan, kan perbandingan.
Nah, kalau ditanyakan perbandingan, yang ini bisa langsung disederhanakan. 6 kali 6 pangkat 2 berbanding 6 kali 8 pangkat 2. Nah, ini bisa disederhanakan. 6-nya kita coret masing-masing dibagi. 6 dibagi 6 kan jadi 1 ya, jadi habis 1. Atau kita coret gitu ya. Lebih gampangnya kita anggap 6 yang ini dicoret di luas yang pertama, di luas yang kedua juga 6-nya dicoret. Sehingga tinggal 6 pangkat 2 berbanding 8 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 36, 8 pangkat 2 itu 64. Sehingga rasionya menjadi 36 banding 64. Disederhanakan masing-masing dibagi oleh 4. Karena EPB dari 36 dan 64 adalah 4. 36 dibagi 4 sama dengan 9. 64 dibagi 4 adalah 16. Sehingga rasio luasnya adalah 9 banding 16. Oke, sementara pertanyaan yang ketiga, rasio volumenya. Berarti kita cari volume 1 berbanding volume 2. Volume 1-nya, volume itu rusuk pangkat 3. Rusuk kali rusuk kali rusuk, volume kubus itu. Karena rusuknya sama panjang ya. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau sama dengan rusuk pangkat 3. Rusuk yang pertama adalah 6. Berarti volumenya 6 pangkat 3. Berbanding volume yang kedua, karena rusuknya sama dengan 8, berarti 8 pangkat 3. Kita hitung nih, 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6, sama dengan 216. Kemudian 8 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8, sama dengan 512. Oke, sehingga rasionya menjadi 216 berbanding 512. Sederhanakan, cari EPB-nya dari 216 dan 512. Berapa EPB-nya? Ternyata EPB-nya itu adalah 8. Jadi masing-masing kita bagi 8. Ini dibagi 8 sama dengan 27. Yang ini dibagi 8 sama dengan 64. Sehingga rasio volumenya adalah 27 banding 64. Kemudian, berapa rasio beratnya? Berat kubus yang pertama banding berat kubus yang kedua. Ya, karena volumenya 27 banding 64, berarti beratnya juga sama, 27 banding 64. Kenapa bisa? Kenapa tidak dicari dulu beratnya? Tidak perlu dicari beratnya, karena kalau dicari beratnya juga, ini masing-masing dikalikan 5 nih, 27-nya, karena 1 cm kubik itu setiap 1 cm kubik sama dengan 5 gram. Jadi yang ini dikalikan 5, 27 dikali 5, 64 juga dikali 5 berapa. Tapi nanti hasilnya kita sederhanakan lagi. Nanti kembali lagi ke 27 banding 64. Jadi sudah saja. Ya, jadi perbandingan volume dengan perbandingan berat adalah sama. 27 banding 64. Oke, paham ya? Kalau tidak paham, kamu buka ulang-ulang lagi videonya. Kalau masih tidak paham, kamu boleh bertanya sama ibu. Kamu catat yang rapi, semua yang ada di tampilan di sini, di video ini, yang ada di tampilan PowerPoint, kamu catat yang rapi. Kecuali tujuan pembelajaran, nggak usah kamu catat. Ya, kamu catat yang rapi. Dan hari ini tidak ada mengerjakan soal ya. Kamu catat saja ini yang rapi sambil dipelajari. Nanti soal-soalnya, oh enggak. Nanti ibu ada soalnya nanti ibu berikan di classroom ya. Di keterangan di classroom. Kamu lihat aja nanti di classroom ya untuk soal-soalnya. Untuk video sekarang, kamu cukup mencatat aja materinya yang rapi. Kemudian seperti biasa, kirimkan di classroom foto catatannya. Oke, semoga kalian tetap semangat. Video pembelajaran kali ini cukup sampai sekian. Mudah-mudahan kalian paham. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalian tetap sehat, semangat, tetap rajin belajar, kerjakan tugasnya dengan tepat waktu.
Sekali lagi, untuk pembelajaran kali ini, kamu cukup menuliskan semua materi yang ada di video ini. Tujuan pembelajarannya tidak usah kalian tulis. Kemudian kirimkan catatannya di classroom. Oke? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.